Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf keterlambatan Ibu. Suara Ibu terdengar jelas ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, anak-anak. Sebelum dimulai, kita bahas dulu kesepakatan kelas kita. Jadi tadi sudah mengucapkan salam, kemudian 5 menit pembukaan, 5 menit. Terlihat ya di layar kalian ya? Terlihat? Oke. 10 menit kegiatan inti, 5 menit ke penutup. Murid menanggapi pertanyaan dari guru, kemudian murid memberikan kesimpulan. Baik, kita mulai pendahuluan hari ini. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi kita minggu lalu kita belajar tentang apa sayang? Pungo Pandai. Pungo pandai apa itu? Berita Lampung. Berita. Pungo pandai adalah membaca berita. Jadi hari ini kita akan menyampaikan subtema dari kemarin kita bahas Pungo pandai. Nah, hari ini ada pengendalian emosi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini ada 10 orang, berarti masih banyak yang belum hadir ya. Baik, sembari berjalan kita menunggu kehadiran mereka. Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Kalian pernah nggak sih merasakan emosi? Pernah. Pernah. Emosi itu berupa apa? Seperti apa emosi kalian? Marah, sedih, Marah, senang. bagus. Gimana? Sedih, Sedih, takut, ada ya? Kecewa. Senang. Baik. Kecewa. Itu adalah bentuk emosi. Nah, seiring bertambah umur kita harus belajar namanya mengendalikan yang namanya emosi itu tadi. Bu Dahlia, apa kaitan antara pelajaran kita Pungo Pandai dengan pengendalian emosi? Pungo Pandai adalah menyampaikan berita ya. Kalau kita menyampaikan berita itu sambil meletup-letup marah-marah, orang sebel dong. Nah, jadi di situ kita belajar dulu tentang ilmunya, bagaimana kita mengendalikan emosi. Oke? Bersama-sama kita pahami materi berikut. Terlihat di layar kalian? Terlihat, sayang? Enggak, Bu. Enggak, oh iya, belum. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Apa itu? Pengendalian emosi. Kita lihat pengertian. Kata emosi berasal dari kata Perancis, emotion yang berasal dari kata emovoir yang berarti gembira. Emosi juga berasal dari bahasa Latin, emover, dari varian X yang berarti luar dan movere yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil reaksi tubuh yang menghadapi situasi tertentu. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Jenis emosi ada 3. Emosi yang berkaitan dengan perasaan, emosi yang berkaitan dengan keadaan fisiologis, dan emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Kemudian cara mengendalikan. Yang pertama kita kenali emosi yang dialami saat situasi itu. Kedua, mencoba memahami penyebabnya.
Ketiga, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Kalau kita marah-marah terus, akibat negatifnya apa? Dampaknya pada kita ya. Keempat, setiap tindakan harus berdasarkan pada akal sehat. Kelima, mengingatkan pengalaman saat mampu mengendalikan emosi yang baik. Gambar ini terlihat sayang? Terlihat anak-anak? Lihat, Bu. Terlihat. Apa itu? Pengelolaan diri dengan cara apa? Stop. Nah, kita latihan yuk. Kita latihan stop. Pada saat kita lagi marah, kita lagi terbeban, banyak tugas, banyak masalah, kita lakukan stop. Apa itu stop? S itu stop, berhenti. Hentikan semua yang dilakukan aktivitas, ambil jeda sejenak. Huruf S. Huruf T-nya, take a breath. Tarik napas dalam. Tarik napas dari hidung, buang pakai mulut. Atau sebaliknya. Ambil hirup dari mulut, buang pakai hidung. Lakukan sedemikian hingga. Kemudian yang O-nya adalah observe, yaitu adalah amati. Pada saat kita menghirup napas, kita mengamati bagaimana rasanya udara masuk hidung, bagaimana rasanya udara keluar dari mulut. Sambil dipraktekkan, Ibu bicara sambil dipraktekkan. Bagaimana diamati, kalian memasukkan udara dari mulut, keluar dari hidung. Udah, sambil dipraktek ya. Ya, Bu. Proses keempat adalah P, proses. Itu adalah lanjutkan kegiatan. Jadi, teknik stop ini adalah cara kita mengendalikan emosi. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Kalau kita lagi emosi itu macam-macam. Dia itu ada marah, sedih, takut, yang berlebihan pada diri kita. Jadi, kita harus pandai belajar mengendalikan emosi itu. Ibu kasih trik, Ibu kasih cara dengan cara latihan stop. Oke. Salva. Latihan stop itu yang pertama apa? Kamu lagi pusing nih. Aduh, banyak betul sih, stres sih, masalah banyak banget. Ya, kamu lakukan apa? Gimana sayang suaranya? Yang lakukan pertama adalah stop. Stop itu hentikan semua aktivitas. Ya, hentikan semua aktivitas. Betra, bagaimana nak? Setelah kamu stop, apa yang kamu lakukan? Take a breath. Tarik nafas. Tarik napas. Tarik napas. Itu ya, kedua. Idam, bagaimana Idam? Untuk tahap ketiga. Unmute suaranya. Setelah narik napas, ada yang bisa bantu? Idam? Saya, Bu. Ya, Amel. Diamati. Diamati. Apa yang diamati? Apa yang dirasakan? Tarikan napas. Tarikan nafasnya. Tarikan napas ya. Bagaimana rasanya narik napas dari hidung? Bagaimana ngebuangnya sampai ke mulut? Bagaimana kamu ngebayangin perut kamu menarik nafas itu? Jadi, langkah ketiga. Langkah keempat apa yang dilakukan, Fionita? Stop. Yang P, proceed. Lanjutkan apa aktivitas kamu. Jadi lakukan keempat itu untuk mengendalikan emosi kita. Nah ya, bisa dipraktekkan nanti ya di rumah ya. Tugas banyak bener numpuk, ini guru ngasih tugas semua, sementara mama ngasih tugas kerjaan di rumah, begini. Tinggalkan sejenak, tarik nafas, praktekin. Insya Allah sedikit ilmu yang Ibu berikan ini bisa mengendalikan emosi kita
supaya kita nggak marah-marah, supaya kita nggak sedih terus. Kenapa? Kalau banyak emosi, itu banyak memberi energi negatif untuk kita. Kita bicara tentang emosi. Ada yang bisa kasih jawaban, bagaimana cara, kalau emosi itu ada dua macam, emosi positif dan emosi negatif. Bisakah kalian bedakan emosi positif gimana, emosi negatif gimana? Ya. Ada yang bisa emosi positif yang gimana? Pelita. Mana wajahnya, Nak? Pelita. Atau Amel? Emosi positif gimana, Nak? Ada yang bisa? Gembira, Bu. Gembira. Ya, M. Wijaya ini siapa ya? Adakah murid kita namanya M. Wijaya? Haikal. Baik, kita kembali. Emosi positif Haikal. apa aja? Kalau yang negatif marah-marah ya. Ya, baik. Gembira. Ya. Ya. Terus, baik, itu tadi udah Ibu jelaskan bahwa kita sudah mempelajari tentang emosi, pengendalian emosi. Sekarang Ibu mau bertanya, setelah Ibu memberikan sedikit ilmu kepada kalian lah ya, berbagi ilmu baik kepada kalian, manfaat apa yang bisa kamu dapat setelah kita bincang-bincang sedikit ini? Dapat mengendalikan emosi. Dapat mengendalikan emosi, bagus. Jadi pada saat kita baper atau gimana itu bisa ya kita mengendalikannya ya. Kemudian pembelajaran hari ini akan membantu masalahmu berkaitan dengan emosi kah? Iya, Bu. Iya. Ya. Selanjutnya yang perlu diperbaiki dalam emosi kita apa, Nak, yang untuk kita harus kita perbaiki? Bagaimana kita cara mengendalikannya? Bagaimana cara kita mengendalikan emosi itu? Stop. Mengetahui Stop. penyebab emosi. Oke, stop. Ya. Jadi tarik nafas ya. Ya. Kemudian setelah kita pelajari pengendalian emosi ini, apa yang harus kita lakukan untuk ke depan? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita mampu mengendalikan emosi. Ya. Baik. Kalau kita memiliki rasa sedih yang berlarut-larut, apa yang terjadi? Kalau kita bersedih berlarut-larut, yang terjadi apa? Menangis. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Depresi. Nambah-nambah kerut di muka ya. Emosi. Maka sembep ya. Aduh, nggak ada cerah-cerahnya sekali itu muka. Sedih aja. Oke. Sedih, marah, takut, itu manusiawi, semua orang memiliki. Jadi kita, bagaimana cara kita adalah mengendalikannya biar tidak berlebihan. Ya kan? Baik sayang, hanya itu yang kita bahas hari ini. Berkaitan dengan Pungo Pandai, untuk menjadi seorang pembawa acara, kita juga harus bisa mengendalikan emosi. Bahwa semua berproses, bahwa semua belajar itu tidak ada yang instan, semua berproses. Demikian, terima kasih atas kehadiran kalian, walaupun hanya 10-11 orang, terima kasih kehadirannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh live dari grup, dari Meet boleh, silakan.